Ya, bertemu kembali dengan utak-utik Pak Eko ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dengan kawan saya ini mau berbagi pengalaman mengenai training dan kontes mekanik tahun 2023 yang berlangsung kemarin tanggal 16 sampai tanggal 18 bulan ini ya, Iya. Oktober ya. Oktober. Dan alhamdulillah kami masuk juara kedua. Jadi kita di sini mau berbagi pengalaman. Mudah-mudahan nanti ke depannya pengalaman kami ini bisa digunakan untuk kawan-kawan yang nanti ke depan mau mengikuti kontes mekanik dengan federal gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih. Baik, Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang Zainal Abidin. Saya mekanik di bengkel Takutik, Jakarta Selatan. Ya, begini Bang. Kemarin itu kan kita sudah masuk ke tahap ketiga. Ya. Nah, kita mau review nih ulang nih. Di tahap 1 itu kemarin bagaimana? Coba dijelasin. Pertama, kalau kita di tahap 1 itu pertama kita dikasih offline, pelajarannya offline di daerah Kemang. Kita dikasih pelajaran, kasih buku panduan materi tentang pengenalan produk federal, yang kedua sistem injeksi, yang ketiga membaca kode mil, terus yang keempat meriset manual. Oke. Nah, itu kan materi yang diberikan. Ya. Nah, kemudian troubleshootingnya apa? Setelah dikasih materi, kemudian ada tes gitu. Ya, ada. Nah, troubleshootingnya bagaimana? Setelah kita dikasih materi, dikasih pemahaman tentang sistem injeksi, terus kita dikasih troubleshooting untuk melanjutkan ke tahap 2 ya. Oke. Kita dikasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan troubleshooting itu di motor Vario 125. 3 menit. 3 menit. 3 menit itu pakai apa? Pakai alat apa? Timer, kita dikasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan troubleshooting di motor tersebut. Oh, gitu. Nah, kemudian Jadi kita pertama membaca kode mil berapa, itu pakai engine scanner atau pakai kita masih manual. Oh, manual. Membaca kode milnya pakai masih manual. Membacanya berarti di dashboard motor itu Iya, ya? iya. Oke. Kemudian menggunakan alat DLC. berarti masih manual. Masih manual kita. Belum pakai engine scanner? Belum. Belum. Itu di tahap 1 masih Oh, pakai jadi DLC. tahap 1 masih pakai DLC. Iya, masih manual. Oke. Kita membaca kerusakan kode mil Nah, di motor itu. Oke, kemudian dari tahap 1 ke tahap 2 itu materinya sama atau ada peningkatan? Ada peningkatan. Ada Dan peningkatan. troubleshooting juga ada peningkatan. Troubleshootingnya apa? Pertama sama yang kayak di level pertama, kita meriset manual, membaca kode mil, kerusakan, yang terus kita tambahan lagi buat meriset pakai diagnosis, itu pakai scanner, engine scanner. Oh, berarti ada peningkatan Ya. dari sisi tadi penggunaan engine scannernya. Itu di tahap kedua. Setiap troubleshooting kita dikasih waktu 3 menit juga. Ada troubleshooting dikasih waktu hanya 3 3 menit. untuk menyelesaikan problem di Oke. motor itu. 3 menit itu menyelesaikan harus sesuai SOP atau bagaimana tuh? Harus. Harus sesuai Ya, SOP. Iya. SOP-nya gimana tuh? Yang pertama kita siapin kode DTC-nya, alat DLC-nya. DLC, ya. Ya. Terus buka di cover. Kalau di Vario itu di bagian aki itu akan ada Ya. DLC-nya. Ya. Nah, kita colokin, kita on, kita lihat ada berapa kode kerusakan di motor tersebut. Ketika ada kode 12 sama 8 itu kita catat. Ntar kita dikasih buku buat pencatatan yang kerusakan di motor tersebut. Oh, gitu. Kita ya. Nah, apakah kerusakannya lebih dari satu? Maksudnya kode milnya lebih dari satu? Kalau kemarin saya di level 1 tuh ada 2 kerusakan. 2 kerusakan. Itu diperbaiki dulu apa enggak? Ya, kita perbaiki, kita di offin dulu. Di-off-in dulu, Ya, kita kita perbaiki dicek yang udah ketahuan kita baca pakai DLC itu pakai manual. Ada 2 kerusakan. Pertama injektor, kedua TP sensor. Nah, kita Ya. ditulis, baru di off, terus kita diperbaiki. Ya. Jangan kita posisi hidup kita diperbaiki. Kita harus di off dulu. Oke. Nah, itu di off dulu, kita perbaiki yang TP sensornya sama injektornya. Sudah udah diperbaiki,
kita riset manual. Oke. Jadi yang tahap 1 itu riset manual, yang tahap 2 menggunakan Riset manual sama ada dua riset juga, ada manual dua. dan engine scanner. Jadi kita ada 2 motor, kita perpindahan lah. Yang pertama kita riset manual, yang kedua pakai diagnosis. Oh begitu. Iya. Jadi disediakan 2 motor. Iya. Motor pertama di riset secara manual, Ya. dan motor yang kedua di riset dengan menggunakan diagnostic tools. Ya. Oh, begitu. Nah kemudian dari tahap 2 ke tahap 3, itu tahap 3 sudah ini berarti sudah final ya? Iya, udah Oke. mau ke final. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut di tahap 3 nanti, peserta nih, Ya. peserta dari tahap 1 itu berapa? Kalau peserta yang offline itu kurang lebihnya sekitar di 45 apa 40. 40 sampai 45 Iya. peserta. Nah, dari mana aja tuh? Ya daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta pokoknya Timur. Jakarta ya. Jakarta. Ada yang dari kemudian- Serang juga, ada banyak. Oh, Jakarta, Serang, Bekasi, Serang, Bekasi, Depok, Depok. Jabodetabek, dan provinsi luar itu di Serang, Banten. Oh, begitu. Ada. Serang, Banten ya. Itu dari Greater Jakarta lah. Itu termasuknya. mewakili dalam Jakarta. satu greater. Ya. Oke, dari 40 sampai 45 peserta masuk ke tahap kedua disaring jadi berapa? Itu diambil 20 bengkel. Hanya 20 bengkel. 20 sekitar 25 atau 20 lah. 20 bengkel. Iya, 20. Nah, 20 bengkel nanti ini akan dipilih untuk tahap ketiga. Berarti berapa? 3. 3. Ya. Ya 3. Berarti Kemarin dari ada 3. Kemarin ada 3. Ya, 3 perwakilan. Satu dari mana tuh? Takuti, Takuti. yang kedua Dari dari Jakarta Bekasi, ya? ya Dari dari Jakarta. Jakarta Selatan, yang kedua dari Bekasi, Bekasi. Karya Mandiri Karya Motor, Mandiri Motor. yang ya. ketiga dari Serang, Dari itu Serang. Setia Motor Dampit, Setia Motor Dampit. Setia Motor Setia Motor Cikande, Ya. maaf salah, Cikande sono. Setia Serang. Motor Cikande, Ya. Nah, berarti 3 peserta yang lolos dari tahap kedua masuk ke tahap ketiga. Ini nanti dikumpulkan berbarengan dengan peserta-peserta lain untuk nasional. untuk nasional. Nah, untuk nasional ini yang Bambang tahu tuh kemarin dari daerah mana aja? Yang saya tahu tuh ada yang dari Surabaya, Surabaya, Bali, ada ya, Bali, Aceh, Aceh ya, Medan, Medan. Lampung, Lampung ada ya? ada, Lampung, Lampung, Jambi ada. Jambi. Ini Kalimantan, mana ya? Samarinda ya? Oh iya, Samarinda ada. Ya, Samarinda. Kemudian Mana lagi? Jogja. Jogja ada. Ada Ya. Jogja. Dan satu lagi dari Jawa Barat ada. Ada ini Kuningan, Kuningan, Jawa ya. Barat. Sama Majalengka ada. Majalengka ada Ya, juga. Jawa Barat Ya. kan ada dua. Jadi kurang lebih sekitar 20 bengkel itu masuk ke babak ketiga atau tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini mereka dihadirkan ke Jakarta untuk mengikuti training dan kontes mekanik. Dan bukan hanya mekaniknya saja ya Bang ya, Ya. tapi juga bersama ownernya gitu. Jadi mereka berpasangan, jadi ada satu owner dan satu mekanik gitu. Jadi mereka diterbangkan tuh dari daerah masing-masing, dari Aceh terbangkan, dari Jambi, dari Samarinda, ya, kemudian dari Jawa Barat dan seterusnya. Nah semuanya berkumpul kemarin kita di bandara ya, Ya. di Bandara Soekarno-Hatta kita berkumpul itu di tanggal 16 hari Senin ya. Iya hari Senin. Hari Senin tanggal 16 semuanya berkumpul di bandara. Nah kemudian kita siap mengikuti kontes dan training. Nah di tahap ketiga ini ada juga dari federal itu mengadakan sertifikasi kalau nggak salah ya. Sertifikasi BNSP. Ya. Jadi 20 peserta ini selain kontes dan juga training ini diberikan juga sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi mereka sudah diakui lah secara keahlian untuk mekanik roda 2 seperti itu. Makanya mereka diberikan soal juga ya. Ya. Ada soal yang harus dikerjakan ya. Ada soal yang harus dikerjakan, kemudian ada persyaratan administratif juga yang harus diselesaikan untuk mendapatkan sertifikasi BNSP. Itu mungkin
sharing dari kami ya seperti Ya. itu. Nah, kita sekarang lanjut ke tahap ketiga nih. Di tahap ketiga itu apa yang dilakukan? Training juga atau gimana? Untuk tahap 3 itu langsung ke inti-intinya Pak. Ada 3 tahap 3 tahap ujian lah. Ya ujian. Nah, Yang pertama materi, pembelajaran materi. Terus kita materi, ada teori lah gitu teori, ya. ada pengenalan produk federal Product sama sistem knowledge, injeksi. Sistem injeksi ya. Itu di teori. Kemudian ada tes teorinya berarti. Ada itu. Yang Tes pertama teorinya tes berapa teori. soal? Sekitar 50. 50 40 soal ya. 50 soal. Iya, kurang lebih. Oke. Nah, 50 soal itu menyangkup apa saja? Lagi podcast. Gak apa-apa, lanjut. Ada 50 soal. Ya. Oh iya, kacamata ya. Ya, thank you. 50 soal itu berarti campur soalnya? Campur, ada pengenalan produk-produk oli federal apa aja, keunggulannya. Oke. SAE Jaso MB-nya apa? Oh, berarti mengarahnya kepada produk lah. Produk, gitu terus sistem injeksi, ya. Sistem injeksi. Ya. Oke. tentang sepeda motor. Kalau produk secara umum aja ya, tentang Ya. SAE, Jaso, API, API service. Ya. Oke. Kemudian berkenaan dengan produk apa aja? Misalkan ada Federal produk Matic, Federal Matic, Federal Racing, Federal ada Racing, Yamatic 2040. Yamatic. Oke. Berarti tentang itu. Ya. Nah, teori kan selesai ini udah. Semua bareng tuh ya, Bareng. dalam satu kelas. Dalam satu ruangan, ya. Dalam satu ruangan. Oke. Setelah tahap satu teori, masuk ke tahap Keduanya, kedua. itu ada pengukuran. Pengukuran. Pengukuran Oke. yang pertama, pengukuran menggunakan multimeter yang analog. Iya. Yang kedua menggunakan multimeter yang digital. Oke, berarti menggunakan analog tuh yang jarum ya? Ya. Avometer jarum dan satu lagi avometer Digital. digital. Nah, dalam proses pengukuran itu yang diukur apa? Kemarin ada 3 sensor yang Oke. kita ukur. Pertama sensor injektor, Aha. itu kita mengecek tahanannya berapa, standarnya berapa, kita cek tahanan injektor berapa. Yang kedua ngecek tahanan IACV. IACV. Yang Oke. ketiga mengecek tahanan EOT. EOT, Ya. engine oil temperature. IACV apa ya? Intake, coolant, Intake air, IACV. Ya, ntar cari sendirilah ya. Ya. Ini Kalau agak lupa EOT, dikit lah. engine oil temperature. Ya. Itu dilihat nilai tahanannya. Tahanannya, iya. Nah, kan ada 2 penggunaan tadi, ada yang avometer analog dan avometer digital. Apa dua-duanya dipakai atau gimana? Kalau pertama kita mengukur tahanan injektor itu menggunakan avometer yang analog. Oke. Terus yang kedua mengukur tahanan IACV sama EOT itu menggunakan avometer yang digital. Digital. Ya. Berarti ada lembar kerja yang diisi? Ada. Ada lembar Ya, kerja diisi. itu kita tulis sama satuannya. Satuannya. Ya, satuannya ohm apa kilo ohm kita. Nah, ini yang penting Ya, nih. itu yang penting. Karena Kadang ada orang tuh ngelihat ohmnya aja, kadang nggak ditulis kilo ohmnya. Betul. Ya. Ada perbedaan antara ohm, kilo ohm gitu ya. Ya. Ada yang dikali 10, ada yang dikali 1000 tuh, atau pakai K. Ya. Nah, itu mesti diperhatikan. Kemudian disesuaikan dengan kondisi standarnya. Ya. Jadi standar berdasarkan buku manual seperti itu. Gitu ya. Ya. Oke, itu di tahap kedua. Jadi mengukur. Nah, kemudian di tahap ketiga apa? Itu kita tahap 3 troubleshooting motor Vario 125. Troubleshooting Ya. Vario 125. Itu mati total. Kita supaya bisa hidup dan Gimana caranya ya supaya kita bisa hidup? supaya bisa hidup. Terus kita juga dikasih pertama ada namanya briefing sama pengujinya. Heeh. Nah, itu ada kita dikasih kertas, ini ada troubleshooting. Ya. Katanya kata penguji itu cari kerusakan sebanyak mungkin yang rusak. Oke. Tulis. Kalau sudah selesai ambil poinnya, poin tambahan buat servis berkala yang sering kalian servis di bengkel masing-masing. Apa aja yang dikerjain gitu.
Berapa waktunya yang di Kemarin 25 menit. 25 menit. Berarti motor dalam kondisi mati total, kita nggak tahu masalahnya apa, diminta untuk mencari masalahnya solusinya apa, sampai motor tersebut bisa hidup. Ya. Kemudian kalau sudah bisa hidup, ada poin checklist tambahan yang harus buat poin tambahan buat kita. Oke, poin tambahan itu ya. Itu buat poin tambahan. Dalam waktu 25 menit. 25 menit. Nah, dalam waktu 25 menit itu kerusakannya cukup banyak berarti? Banyak. Oke, cukup banyak. Ini di tahap troubleshooting ya? Iya, itu. Oke. Nah, sebelum kita gali mengenai troubleshooting, ini juga untuk owner juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang bengkelnya. Jadi bengkel itu seperti apa, berdiri tahun berapa, kemudian bengkelnya itu bentuknya seperti apa. Jadi ntar ditayangkan gambar tentang bengkel. Jumlah mekaniknya berapa, ya. Jadi jumlah mekaniknya berapa, siapa yang memimpin, gitu. Ownernya juga siapa. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah cara kerja yang dilakukan di bengkel tersebut. Apakah cara kerjanya udah sesuai SOP atau tidak? Nah, itu dipresentasikan. Gitu. Nah, yang lebih penting lagi di akhir itu untuk owner itu ada planning, rencana. Jadi rencana yang harus dilakukan entah mungkin di 6 bulan ke depan atau sampai dengan 1 tahun ke depan, atau rencana misalkan di tahun 2024 apa rencananya. Nah, itu ditayangkan dalam bentuk presentasi. Sehingga apa? Sehingga nanti tergambar dengan jelas kalau memang ada peningkatan volume dari oli federal, ya, itu akan terlihat. Oh, karena apa? Karena punya rencana A, punya rencana B, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, kita kembali ke tadi. Ada teori, kemudian ada pengukuran, kemudian ada troubleshooting. Troubleshooting. Nah, berarti ini nanti penilaiannya akan digabung. Ya. Betul. Jadi penilaian nanti akan digabung. Penilaian yang pertama penilaian teori, yang kedua penilaian pengukuran, dan penilaian untuk troubleshooting. Ini akan digabung juga dengan penilaian owner ya. Dengan owner digabung, dan nilai yang terbesar nanti diurut dari 1 sampai 5. Nah, ketika memang masuk maka dia bisa masuk dalam kategori grand final 5 besar begitu. Dan semua dikasih kesempatan yang sama ya. Untuk teori waktunya sama. Pengukuran pun juga sama, ada target waktu juga ya. Dan juga troubleshooting. Baik, kita akan gali mengenai troubleshooting nih. Di troubleshooting di kontes mekanik tahun 2023 ini, kalau menurut Bambang terbilang sulit, sedang, atau bagaimana? Lumayan sulit, Pak. Lumayan sulit. Apalagi kita menerapkan SOP. Emang jujur ke pribadi saya juga kurang dalam menggunakan SOP namanya sarung tangan. Itu saking rata-rata saya ngelihat semua mekanik itu yang kelihatan cuman ya buat perhatian buat kedepannya, emang diperhatiin banget namanya sarung tangan. Emang sih kalau kita namanya di bengkel disediain. Ya? Oh. Saya juga tertipu itu. Kalau disediakan berarti harus digunakan. Iya, kadang kan saya juga ngelihat cuma ada 3 orang, 4 orang tuh yang pakai. Berarti Bambang nggak pakai kemana? Nggak pakai. Nggak pakai, nilainya berarti berkurang. Iya, saya lumayan. Tapi alhamdulillah motor saya sampai hidup. Oke, motor hidup. Nah, kita akan runut nih satu persatu. Iya. Nah, si motor ini kondisi mati. Nah, ketika kondisi mati kan ngeblank nih, kita ngadepin motor mati, dikunci kotak, di on nggak sama sekali, ada mati total semua. Mati total. Iya. Apa yang kemarin dilakukan pertama kali? Kalau kemarin saya pertama itu ngecek aki dulu, itu akinya bagus apa enggak, masih di 12 volt lebih apa enggak. Kalau biasa kurang dari 12 volt itu bisa kemungkinan di aki. Kemarin saya cek itu masih bagus aki, 12 volt, 12,4 volt ya. Oke, berarti aki masih bagus. Sambungan aki positif negatif masih bagus. Masih bagus. Tersambung. Nah, setelah lihat aki, kemudian kita langsung ngecek ke fuse. Ya. Sikring ya? Sikring. Ini jenis motornya Vario 125. Vario 125. Di Vario 125 itu sikringnya ada berapa, Bang? Yang standby itu ada 3, sekitar 7.
7. 7 sikring. Ada relay Itu sikring utama. yang kecil ya? Ya, kecil. Berarti kita fokus sikring dulu nih. Sikring. Ya, sebelum ke yang berikutnya ya. Nah, sikring yang dilakukan apa? Kita pengecekan yang sikring sebelah kiri. Itu udah standby yang dari aki. Kemarin ada 2 sikring yang putus. Yang putus. Ya, Alat yang digunakan apa pakai avometer digital apa pakai itu udah avometer disediain, ada yang avo digital, ada yang analog, terus ada yang ada tes PNDC. Oke, Jadi tes kalau PNDC buat ada. singkatnya kita pakai tes PNDC, cuman buat mengukur. Kadang kan ada dimanipulasi juga itu sikring. Kalau Ya. digini lihat kayak gak putus. Cuman kalau pakai avo, Tuh. nah itu hati-hati. Pinternya si jurinya Penguji ya. Penguji atau jurinya ini pinter, dia bikin sikring. Kalau terlihat begini sih kayaknya nggak putus. Nggak putus. Tapi ternyata putus. Ya kalau pakai avo kita lihat nyambung apa enggaknya, nggak bergerak Ya. itu putus. Oke. Nah, setelah sikring kita cek semua nih. Ya. Cek sikring. Kemudian Kemarin ada 2 sikring yang putus. sikring yang putus 2. Dilakukan kontak lagi nggak untuk pengecekan? Kemarin saya melakukan. Lakukan. Ya, Terus karena ketika udah dilakukan masih mati. masih nggak ada nggak ada masih total, gerakan, iya. masih total. Oke, masih total. Kemudian fokusnya kemana lagi? Langsung ke relay utama. Relay utama. dulu. Ada berapa relay sih sana? Ada 2, ada relay starter dan relay utama. Ada 2 relay ya, ada Ya. 2 relay starter dan relay utama. Nah, yang diambil dua-duanya atau Satu dites dulu yang relay utama. relay utama dicek. Ya. Relay Cek utama itu ada nyambung apa enggak. nah, Kan cara ngeceknya gimana kita tuh? ngecek pakai, kalau saya ngeceknya kemarin pakai avometer yang digital supaya lebih Avometer. simple. Avometer yang digital. Ya. Itu dicek. Kita lihat pakai namanya ke arah apa sih Ininya namanya? ya, kumparan ya. Kumparan ya. Nah, Ya, kumparannya ada nyambung apa gerakan enggak? nggak? Ya, Nyambung ada apa enggak? kita cek cabut, kita cek ada gerakan apa enggak. Kalau nggak ada gerakan itu berarti fix putus. Oke, Kalau itu ada gerakan. kan tidak ada gerakan berarti ya? Iya. Fix putus. Putus. Nah, kemudian kita minta ini Pak putus, minta ganti atau bagaimana? Iya, Atau lapor dulu? kita tinggal angkat tangan aja, ntar penguji langsung ngasih. Jangan sampai bersuara karena kan takutnya ketahuan sama peserta yang sebelah kita. Oh gitu. Berarti yang tadi si sikring putus juga begitu juga? Kalau Bisa, ini putus kita bisa, ya. angkat tangan, Angkat tangan, kita minta kasih. ganti? Iya. Oke. Penggantinya juga sama, misalkan itu 10 ampere, 10 ampere. Iya. Oke. Kemudian tadi sampai ke relay ya? Relay utama Itu ya? jangan lupa kalau pas kita ngecek ada kerusakan kita tulis di papan. Oh. Ya, itu ada Disediakan ya papan. troubleshooting apa aja yang kita rusak, Ditulis? cari ya kita tulis. Itu Oke. jangan lupa, itu poin kita, kalau nggak ditulis ya nggak dapat gitu. poin. Berarti tadi itu mulai dari sikring putus Berapa aja? berapa ampere, iya gitu ya. Ya. Kemudian sampai ke relay tadi ya. Relay. Relay juga putus, minta. Putus, minta. Kemudian ganti yang baru. Oke, setelah diganti yang baru, kamu langsung Masih nyalain tetap juga? mati. Dinyalain Iya, masih mati juga? karena kan relay utama udah hidup, sikring yang sebelah kanannya yang buat fuel pump Heeh. itu masih mati. Saya cek semua itu dari atas sampai bawah mati semua. Mati semua? Ya, Oh, berarti relay yang tadi yang sebelah kiri udah dicek. Ya. Sekarang yang sebelah Kanan. Sebelah kanan dicek, ternyata mati, semua. Oke. Terus ada permintaan penggantian. Permintaan lagi pergantian. Oke. Jadi minta ada pergantian. Terus habis itu Udah hidup nih, kita tinggal starter. Gak mau Hah? starter, gak bunyi sama sekali. sikring udah dipasang, Iya, sikring udah dipasang, relay starter utama nggak udah mau. dipasang. Oke. Kita Tapi cek. udah ada gerakan kan? Dia udah hidup, Udah hidup. speedometer ya, Oke. udah hidup sinyal-sinyal, cuman nggak bisa starter. Nggak bisa starter. Kita cek ke relay starter. Relay yang satu lagi, Iya, relay starter. Relay starter rusak juga? Rusak juga. Rusak juga. Dicek dulu pakai Iya, pakai avometer. avometer Oke. yang digital. Mesti catat. Sama, iya catat, Nah, minta catatan. lagi, catat. Berarti ada 2 relay yang Ya. dikondisikan mati. Nah, habis itu kemudian Habis semua sinyal-sinyal kelistrikan udah aman semua. Aman. Starter udah bisa, tetap masih bisa nggak bisa hidup. nggak bisa hidup. Kita cek ke bagian bahan bakar. Bahan bakar berarti Fuel pompa. pump, pompa. Oh, pompa bahan bakar. Ya, kabel-kabel fuel pump, injektor kita cek. Oke.
Dicek semua tuh. Iya, dicek Udah semua. dicek semua, ternyata posisinya lepas Ya atau lepas. lepas ya. Ya sengaja lepas di soket fuel Oke, pump. berarti sengaja dilepas. Jadi prosesnya itu sengaja Hati-hati dilepas. soalnya lepasnya kayak nggak. Kayak nggak kelepas. Ya kayak nggak lepas. Itu Gitu masuk ya? aja, cuman emang lepas padahal. Oh iya. Ini Itu, jebakan Batman. ketelitian berarti. Ya. Jadi emang harus ceklik gitu ya. Kalau belum ceklik itu kan belum nyambung. Iya. Ya. Terus dipasang tuh mulai dari Pasang. apa aja? Kita ke bahan bakar dulu, Fuel ke pump. soket fuel Soket pump, fuel pump. terus sensor-sensor yang copot itu ada banyak. Nah, sensornya tuh apa saja yang copot? Sensor TP, sensor TP sensor. ya oke. TP sensor, Ah. sensor injektor. Injektor. Sama Nah, itu juga kayak nggak masuk padahal Oke. kayak masuk padahal nggak. Kemudian Sensor ECT. ECT. Iya. Oh iya, ECT. IACV, ECT engine cooling kolon temperatur. temperatur ya. Engine cooling temperatur. Oke, terus IACV nggak ada kalau IoT. Kalau IoT itu kan nggak? buat yang bukan radiator kalau oke. IoT. Oh iya, Iya. bukan radiator. Oke. Kemudian Kita udah pasang semua nih Wah. sensor-sensornya, soket-soket yang ke fuel pump oke, fuel pump udah cek semua. fix semua, kita on Wah. lagi, tetap gak bisa hidup. Tetap nggak bisa Nggak hidup bisa juga. Ngecek Cek pengapian lagi, nggak? nah kita langsung cek ke pengapian. Oke. Iya. Cek pengapian berarti ke kabel busi. Ya kabel ke busi, cok busi. Tapi itu di starter cengeng masih Iya, mau kan? Masih mau, cuman gak hidup. Cuman nggak bisa hidup. Iya. Api nggak ada. Tapi nggak ada. Ngeceknya Ya kita ngecek pengapian tuh dari cok busi nggak apa-apa kalau cok mau businya ya, dicopot, lihat dari cok busi, Iya. itu ternyata lepas, cok busi masukin. masukin. Nah itu ada koil yang dua, ada kabel koil yang masuk. Oh ada kabel koil. Iya kabel koil, dua Oke. itu ada yang masa sama yang arus. Itu Iya. yang dicopot masa. Oh ada kabel yang dari koil menuju Iya. ke masa itu diapain? Dicopot. Dicopot. Iya. Lepas Sengaja dilepas. Oh, Emang sengaja teliti banget di dilepas. situ. Nah itu yang tadi menyebabkan tidak ada api, ya. Jadi pengapian tidak ada itu penyebabnya karena koilnya tidak berfungsi. Dan ternyata setelah dicek ternyata Kabelnya. kabel Kabel- negatif yang koil tidak Dilepas, terhubung, iya. terlepas. Oke. Terus apa yang dilakukan? Pokoknya itu nggak tahu kabel yang masa apa yang setahu. Pokoknya ada yang kabel satu aja yang dicopot, itu nggak tahu masa apa yang harusnya standby dari aki apa. Pokoknya ada dua kabel, pokoknya satu dicopot. Itu ditutup dia sengaja. Dimanipulasi biar gak kelihatan ini lepas apa enggak. Ya, itu Itu mah hati-hati. Hebatnya pengujinya Ya. lah, ya. Nah kemudian disambung lagi. Sambung. Sambung. Tinggal masukin. Oke. Sambung masukin terus Sudah apa ya? udah itu udah hidup nih. Udah hidup. Ya, udah Ceng, hidup. udah hidup. Cuman masih ada Kode mil. ya kode mil yang tersimpan di ECM. Oke. Ya. Karena tadi semuanya copot sensor-sensornya, berarti ada kode mil yang muncul. Ya. Gitu. Di ECM. Muncul di ini sih udah enggak ya? Ya. Muncul di Di ECM, di diagnosis dia- ketahuan. Nah, itu menggunakan alat apa? Kalau saya kemarin menggunakan itu diagnosis. Berarti diagnostic Ya, tools. betul. Honda ya? Honda. Starnik ya? Ya, Starnik. Oke. Nah, itu prosesnya Ya kita cek motornya apa, terus dilihat kode kerusakannya apa, kita catat lagi. Nah. Jangan lupa dicatat itu buat poin kita. Kalau udah kita catat, baru reset. oh gitu. Ya. Nah, proses risetnya itu apakah satu persatu atau sekaligus? Kan tadi sensornya kan kerusakannya tuh Ya. ada satu-satu atau gimana? Karena kita udah memperbaikinya sekaligus, jadi kalau udah langsung reset pakai diagnosis itu udah otomatis reset semua. Berarti cukup sekali riset. ya. Apakah Anda ingin meriset gitu ya, Ya. kalau nggak salah ya? Ya, apa Yes tidak, atau no? ya. Yes, klik. Udah itu otomatis beres, nge-reset clear semua. semua. Ya. Beres. Udah. Kemudian itu starter benar-benar udah cek Iya, jeng. udah Cek hidup. jeng ya. Cek jeng. Oke, cek jeng. Vario 125 nih pengalaman. Vario 125 dengan troubleshooting seperti tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ketika kita udah menyelesaikan troubleshooting, udah motor hidup, Ya. kita jangan lupa ada bonus poin. Apa tuh? Nah, itu buat kita nambah nilai kita.
nama bonus penilaian kita yang di troubleshooting itu. Berarti ada Buat tambahan kita. tambahan Ya, nilai, gitu ya. ya. Contohnya apa? Itu Tambahan? buat servis yang berkala yang kita dilakukan di bengkel Masing-masing. ya, masing servis berkala yang Oh. yang kayak injeksi itu tune up apa di karbu. Kalau di Iya. injeksi itu cek kita yang yang Oh, dicek seperti berkala. inilah. Ini contohnya kalau di Takutik nih, Iya. di Takutik Bengkel Met ini kita terbiasa menggunakan work order. Nah, kita ini ada contoh misalkan work order. Ini nih. Nah, ini kalau kita di Takutik, di sini ada work order, di mana work ordernya ini ada berupa checklist. Jadi mekanik itu melakukan checklist. Di sini ada tune up, ada CVT, ataupun injeksi. juga ada injeksi. Nah, dia lakukan checklist. Nah, mungkin kalau Anda sudah terbiasa, waktu itu ditulis saja ya. Ya, seperti cek itu. filter udara, cek rem, cek Oke. setang. Pokoknya apa yang di motor troubleshooting itu yang kurang, seperti lamsamnya, apa spionnya yang bengkok, kita perbaiki Oke. supaya enak lagi lah motor. Oke. Nah, terkait dengan SOP, kan kita nih namanya bengkel umum nih tidak terbiasa dengan SOP ya. SOP itu kan sesuatu yang harus runut dilakukan. Nah, dalam proses tadi troubleshooting itu menentukan nggak SOP itu? Menentukan banget. Menentukan. Iya. Jadi nggak cepat doang, itu SOP juga menentukan. Oh, itu yang penting tuh. Jadi bukan cepet-cepetan ya. Dikasih waktu 25 menit itu hidupkan tetapi sesuai SOP Iya. gitu. Nah, oke. Nah, saya mau menggali dari sisi ininya, pengujinya. Pengujinya dia melakukan penilaiannya per ini kali ya. Ada terus di sisi Iya, kita. kita tetap penguji itu mantau kita. Oh, mantau terus Iya, ya. terus. Ngelihat Oh. dari kinerja SOP-nya. Semua yang kita kerjain tuh dilihat sama penguji itu. Nah, ini jadi catatan nih, si penguji nggak dilepas begitu aja, jadi dia mencatat apa yang dilakukan oleh si mekanik gitu ya. Iya. Apakah sesuai SOP, sesuai prosedur atau tidak. Kalau sesuai SOP maka nilainya akan bagus. Pokoknya jangan lupa kalau itu avometer yang analog apa digital itu dipakai buat ngelihat ini apa bisa sikring nih nyambung apa enggak. Mungkin kita kalau di bengkel bisa aja digini juga udah putus. Cuman kalau kita kalau pakai alat avometer yang digital apa analog itu poinnya lebih gede. Jadi kita ngecek ini sikring apa relay utama putus apa enggak, kita cek itu lebih gede poinnya kalau kita pakai peralatan avometer. Baik kalau begitu. Oke, nah berarti motor itu udah hidup. Udah hidup. Kalau waktu itu Bambang hidupnya di menit keberapa? Sekitar kurang lebih itu 17 menit lah. 17 menitan. Iya. Itu ada alat untuk ini enggak apa namanya Timer. timernya ya? Ada di penguji udah nyiapin dia. Pokoknya pakai laptop lah gede dia timer. Oh. 25 menit. Berarti kita bisa ngelihat itu juga. menghitung mundur. Iya, gitu. Misalkan 25 menit dihitung mundur. Iya. 20, 24 Iya, terus iya. turun ke bawah sampai 0 lah gitu ya. Oke. Pokoknya sekitar 10 menit lagi itu buat saya ngejar di bonus poin itu. Oh, Dari cek berkala itu saya ngebanyakin di situ sampai motor beres lagi. oke. Akhirnya hidup dan kita menunggu penilaian dari juri ya. Jadi juri itu menilai dari yang pertama adalah tes teori, kemudian pengukuran dan tes troubleshooting yang tadi apakah sesuai SOP atau tidak. Kemudian yang ownernya Ya, presentasi. Dan semuanya itu diberi kesempatan yang sama gitu. Jadi di tesnya benar-benar satu persatu. Satu persatu dites, satu persatu dites. Begitu juga yang presentasi. Presentasi juga satu-satu, kami bergiliran, ownernya satu persatu melaksanakan proses wawancara. Diberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk presentasi dan kemudian ada tanya jawab seperti itu. Nah, pertanyaannya seputar apa ya? Pertanyaannya seputar tadi pekerjaan yang dilakukan di bengkel itu sesuai SOP atau tidak, mulai dari penerimaan, kemudian prosesnya sampai dengan final check dan seterusnya gitu. Nah, kalau tadi ada sisi yang pentingnya itu adalah planning, rencana owner ke depan ingin seperti apa untuk
meningkatkan kapasitas bengkelnya baik dari sisi kualitas maupun juga dari sisi peningkatan volume olinya seperti itu. Oh iya, sebelum kita lomba ya atau kontes, itu kemarin kita diberi kesempatan juga untuk pergi ke mana? Cilegon ya. Cilegon. Pergi ke Cilegon itu tur untuk melihat pabrik Federal seperti apa di Cilegon sana. Dan kami sudah melihat dan itu kami bersyukur jadi ada semacam feel ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang oli Federal itu kita jadi punya gambaran. Oh, kami dulu pernah ke perusahaannya, ke pabriknya dan kami tahu tuh, oh begini proses pengemasannya sampai dengan proses terjadinya istilahnya oli tersebut. Dan juga kita diberikan materi, saya ownernya diberikan materi tentang bagaimana oli mulai dari SAE-nya, base oil-nya, API service-nya, kemudian produk Federal itu apa saja gitu, itu diberikan penjelasan. Kalau dari sisi mekanik kemarin kalau nggak salah ada tes BNSP. Ya, tes BNSP di sana itu untuk hari pertama. Oke, ini kita lanjutkan nih, Bang ya. Nah, kan udah semua tahapan kita lakukan ya. Itu kurang lebih menghabiskan waktu sampai 1 harian ya, sampai ketemu sore lah. Nah, itu tuh ada saatnya kemudian babak grand final. Nah, di babak grand final ini terus terang kami dakdikduk, tapi ada satu keyakinan sih. Soalnya tadi saya nanya, Bang gimana proses yang dilakukan? Lancar Pak, siap. Nah, kemudian kalau dari sisi saya presentasi, udah biasa lah presentasi gitu. Udah biasa presentasi. Nah, kami yakin sebenarnya masuk 5 besar. Gitu. Dan pada saatnya ternyata alhamdulillah kami masuk 5 besar. Jadi kalau nggak salah yang masuk 5 besar itu satu bengkel ya Takutik motor metik. Kemudian yang kedua Medan. Bang Dedi. Oh iya, bengkel Bang Dedi. Bengkel Bang Dedi, Kemudian Geraha Motor Kuningan. Geraha Motor Kuningan ya. Geraha Motor Kuningan katanya sih tahun lalu 2022 jadi juara ya. Jadi juara. Dan dia bisa masuk runner up. Kemudian yang keempat dari ini Dampit Malang. Malang ya, dari Dampit Malang. Kemudian yang kelima Banjarmasin. Ini yang berduaan tuh. Suami istri tuh. Ya, mantap ya. Suaminya mekanik, istrinya owner ya. Nah, 5 besar ini melakukan apa? 5 besar ini ternyata melakukan yang namanya proses role play. Ya, role play. Jadi role play ini tiap-tiap bengkel antara mekanik dengan ownernya itu diberikan role play yang sama, di mana ada konsumen yang datang. Jadi konsumen itu ceritanya datang bawa motor dan kemudian bagaimana si mekanik ini menanggapi gitu ya. Nah, waktu itu apa yang ditanya sama menjelaskan pertama ada customer tiba-tiba datang, dia mengungkapkan keluhannya tentang motornya. Pertama cepat panas, apa berebet. Nah, kita solusinya apa nih yang cocok buat motor Vario 125 itu apa? Ya? Kendalanya dia berebet sama tarikan kurang responsif, cepat panas itu apa? Nah, kita sebagai mekanik kita merekomendasi ini pakai apa yang cocok. Nah, Federal Oil itu ada rekomendasi buat Vario 125 yang Federal Matic 1030. Itu direkomendasikan untuk Vario 125 PCX gitu. Itu konsumen pertama. Ya. Dan perlu diketahui juga konsumen ini sebenarnya katanya sih dia adalah blogger. Punya bengkel kan. Blogger otomotif lah gitu ya, khusus roda 2. Saya lupa namanya siapa ya. Ada 2 lupa lah. Gitu, ada 2. Mungkin ntar kita lihat tayangannya lagi ya, ada itu. Nah, kemudian ada lagi satu konsumen lagi datang. Ya. Dia dengan keluhan sama, cuman beda motor. Kalau dia Yamaha Vino.
Oh, datang dengan Ya. motor Yamaha Vino. Ya. Nah, kemudian rekomendasi dari mekanik? Kalau kita sebagai mekanik buat rekomendasi buat Yamaha Vino itu pakainya Federal Matic 1040. Oke, 1040. Nah, itu direkomendasikan untuk motor Yamaha Vino. itu Vino, Fazio. terjadi dialog lah gitu Ya, ya. dialog kita harus menjelaskan harus keunggulannya menjelaskan. apa Oke. dari Federal ini. Heeh. Oke, setelah itu mereka puas. Ya. Ya, kemudian mereka bertanya lagi ya, berapa kilometer Ya, mereka harus pergantian kembali. oli. Kita pergantian oli per 2000 atau 2 bulan. Mana yang tercapai terlebih dahulu itu yang diganti. Ya. Kita mencapai 2000 dulu, kita ganti oli apa 2 bulan dulu sebelum 2000 kita yang diganti yang tercapai Oke. terlebih dahulu. Mana Ya. dulu itu. Jadi 5 peserta yang terbaik nilainya tadi itu role play. Saya ingat sekali ketika role play pertama itu bengkel Bang Dedi yang di Medan. Itu duluan. Nah, kita yang berempat ini kita ditaruh di mana tuh? Jauh. Jauh ya. Jadi Supaya tidak tahu. di lantai berapa gitu supaya kita nggak tahu gitu. Nah, kemudian habis itu kita takutik. Setelah itu kemudian yang ketiga tuh geraha motor ya. Geraha motor. Geraha motor. Yang keempat itu Dampit adalah Malang. Dampit Malang, dan yang kelima Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Sama role play. Nah, yang menarik juga selain si mekanik yang ditanya, ada pertanyaan juga untuk owner. Nah, pertanyaan untuk owner ini yang menanyakan siapa? Yang menanyakan adalah pihak manajemen dari Federal. Ya, jadi ada semacam kotak yang isinya tuh pertanyaan. Nah, itu harus diambil, kemudian pertanyaan dibacakan. Dan itu kita agak sulit ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang oli gitu. Makanya untuk owner yang perlu dipersiapkan pengetahuan tentang olinya tuh. Bahkan misalkan pengetahuan tentang keunggulan dari Federal 1030, benefit ya 1030, benefit 1040 misalkan. Itu apa? Nah, kalau waktu itu saya mendapatkan pertanyaan apa benefit dari 1030 Federal dan 1040 gitu. Agak pertanyaannya mah agak menjebak, hati-hati gitu ya. Dan saya waktu itu menjawab 5% lebih irit gitu. Kemudian 5 derajat lebih dingin dan responsif untuk tarikannya gitu. Tapi apapun itu juri memberikan penilaian masing-masing kepada 5 kontestan yang ada. Dan alhamdulillah juara satunya itu dari Malang ya. Kita juga pada kesempatan kali ini juga mengucapkan apa ya namanya, selamat buat teman dari Dampit Malang, Dampit ya, sebagai juara di tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah kami dari Takutik dapat juara kedua ya, dapat juara kedua. Dan yang ketiganya dari Medan, bengkel Bang Dedi. Ya, bengkel Bang Dedi dapat juara ketiga. Yang keempat Geraha motor Kuningan yang keempat. Dan kemudian yang kelima apa motor ya? Lupa Bang, motornya apa ya? Berkah Bunda. Oh iya benar. Oh iya, itu yang Berkah dari Bunda. Banjarmasin. Itu dari Banjarmasin. Oh, iya. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa main ke sana ntar ya, Berkah Bunda. Siap. Oke, berarti setelah menang ya kita menerima hadiah ya. Iya. Terima hadiah, alhamdulillah. Kalau kami dapat hadiah apa tuh? TV ya. TV 55 inch, kemudian peralatan sebesar 5 juta rupiah ya, dan juga voucher 2.500.000 itu untuk owner. Kalau untuk mekaniknya dapat TV 55 inch. Juara pertamanya dapat Aerox, selamat. Dapat Aerox, mantap. Buat David ya. Mudah-mudahan di tahun yang akan depan, Siap-siap untuk bengkel yang di seluruh Indonesia. Nah, ini sebagai penutup nih, kira-kira apa yang mau disampaikan nih untuk teman-teman, Pokoknya untuk semua mekanik yang ada di seluruh Indonesia, kalau ingin mengikuti kontes ntar di 2024, siapkan pengetahuan tentang oli, tentang sistem injeksi, tentang semua motor, dan yang utama mental kita. Nah, itu yang penting. Itu pertama. Yang penting mentalnya. Siapkan Kenapa? mental. Ya, karena
kita suka apa? Padahal kita semua ya. nervous. Padahal kita semua di bengkel tuh sering ngelakuin itu, cuman namanya suasana kompetisi itu memang menegangkan, mental harus kuat. Iya. Persiapkan. Jadi itu persiapkan. Nah kalau untuk ownernya silakan dipersiapkan. Tadi cerita tentang bengkelnya dan bagaimana planningnya ke depan. Itu saja. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya bincang-bincang ini bisa terus berlanjut ya. Nanti kita akan berlanjut bincang-bincang troubleshooting di bengkelnya masing-masing gitu ya. Ya terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Bincang-bincang mudah-mudahan bermanfaat.